Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Darajat dengan NIM 2020201047. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah materi matematika MI dengan dosen pengampu Bapak Fadila Ali Sofyan MPDI. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat matematika. Yang pertama adalah definisi matematika. Matematika adalah ilmu yang mendasari kehidupan manusia dari yang ditemukan dan dipertemukan. Matematika itu berkembang secara sistematis dan dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Adapun karakteristik menurut Muhammad Mashkur antara lain, yang pertama memiliki abstrak, yang kedua bertumpu pada kesepakatan, yang ketiga berpola pikir deduktif, yang keempat memiliki simbol yang kosong dari arti, yang kelima memperhatikan semesta pembicara, dan yang keenam konsisten pada sistemnya. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan matematika dengan ilmu lain. Yang pertama itu, matematika sebagai ilmu bahasa. Matematika merupakan bahasa yang mengandung lambang serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artisial. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Mengapa dikatakan sebagai matematika sebagai sarana deduktif? Karena matematika merupakan ilmu deduktif yang diperoleh dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dan tidak disandari dengan pengalaman. Yang ketiga, matematika ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam perkembangan ilmu, pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan untuk penggunaan lambang-lambang, bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal ini, seperti bahasa, metode, dan lainnya. Keempat, kita membahas perbedaan ilmu dan matematika. Perbedaan matematika dan ilmu ada dua. Yang pertama, pembuktian pada matematika tidak dengan pembuktian secara empiris. Dan yang kedua, pembuktian pada ilmu pengetahuan didapat melalui pembuktian secara empiris. Selanjutnya, kita membahas mengenai hubungan ilmu dan matematika. Sudah kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan matematika itu tidak dapat dipisahkan, karena tanpa matematika, pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif, yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran lebih jauh. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa ilmu tanpa matematika tidak dapat dikembangkan. Selanjutnya, kita akan membahas konsep matematika secara deduktif dan induktif. Yang pertama, kita akan bahas pendekatan induktif. Pengertian dari pendekatan induktif adalah pendekatan pembelajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian suatu kesimpulan menjadi suatu kesimpulan, prinsip atau aturan. Pun karakteristik pada pendekatan induktif. Yang pertama, siswa diminta untuk melakukan pengamatan yang bersifat khusus. Yang kedua, siswa diajarkan untuk mengamati, menganalisis, memeriksa, dan memikirkan. Yang ketiga, siswa mempunyai kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus. Yang keempat, adanya semangat untuk menemukan, adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan, dan mampu berpikir logis. Yang terakhir adalah menemukan dan memahami rumus. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam pendekatan induktif. Yang pertama, kita memilih konsep, prinsip yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Yang kedua, menyajikan contoh-contoh khusus konsep, prinsip, atau aturan-aturan. Yang ketiga, disajikan bukti-bukti yang berupa contoh tambahan. Yang keempat, disusun pernyataan mengenai sifat umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah yang terdahulu. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan deduktif. Pengertian dari pendekatan deduktif adalah cara berpikir dari hal yang bersifat umum, yaitu pemberian penjelasan tentang hal yang bersifat khusus.
yaitu berupa penerapan rumus atau teorema tersebut. Adapun karakteristik pada pendekatan deduktif adalah yang pertama, pembelajaran yang menekankan pada guru memberikan informasi atau pengetahuan kepada siswa. Yang kedua, dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik bila siswa telah mengetahui wilayah persoalannya dan konsep dasarnya. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Yang keempat, lebih menekankan ingatan siswa dan murid bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah dalam pendekatan deduktif, yang pertama adalah memiliki konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan. Yang kedua, menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan buktinya. Yang ketiga, disajikan contoh-contoh khusus, agar peserta didik mengerti dan memahaminya. Dan yang keempat, disajikan bukti-bukti untuk menunjang bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Perbedaan postulat dan teorema. Yang pertama, pengertian postula atau aksioma. Postula merupakan suatu pendapat sebagai pedoman dasar atau dalil pemula sehingga dari kebenarannya tidak perlu dibuktikan, atau bisa juga sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Beberapa syarat penting agar aksioma dapat dijadikan sebuah sistem antara lain, yang pertama, konsisten, yang kedua, independen, yang ketiga, lengkap, dan yang keempat, ekonomis. Pemetaan matematika yang harus dibuktikan dulu kebenarannya. Contohnya adalah teorema Pythagoras. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya mengenai hakikat matematika. Maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.